Wah, saya kok belum tahu katanya menikah lagi sampai 4 kali itu. Kalau ada ayatnya, fal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yuhnihimallahu min fadli. Hendaknya bersabar yang belum nikah sampai Allah Ta'ala memberi kecukupan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulsa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahi wanita itu 2 atau 3 atau 4 kalau kamu mampu. Kalau tidak mampu ya 1 saja. Itu pun 1 kita harus berbuat adil. Itu dalil yang kami jumpai. Masalah kita yang disampaikan tadi itu. Nah, yang tidak tahu saya tanya pada mereka, kalau ada hadis saya terima. Kalau hadis sahih akan saya rala. Karena kita bicara banyak. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan berbicara tanpa ilmu. Nah, orang yang belum mampu menikah itu enggak boleh memaksakan diri. Hendaknya bersabar dulu cari duit, ya. Apalagi pada zaman sekarang orang tuh lahir enggak seperti dulu. Dukun desa, ya, jamu air mancur 1 kotak ini selesai. Sekarang ikso apa di USG ini 24 datang kemari lagi, ibu sana lagi perlu operasi berapa itu. Nah, sekarang banyak masalahnya, ya itu tadi, inilah teknologi canggih. Nah, gimana kita menikah? Kita wajib menafkahi istri. Tanggung jawab kita, anak harus kita nafkahi. Makanya ya masyarus sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda, kalau kamu mampu untuk menikah, nikahlah. Bukan mampu syahwat, mampu menikah, membiaya. Wa man lam yastati' fa'alai bisawm. Kalau belum mampu ya upayakan siam, karena siam itu mengurangi syahwat, mengurangi yaitu teganya syahwat. Disuruh bukan suruh menikah 2, 1 saja suruh sabar. Nah, itu hadisnya, ya. Jadi kita bukannya sekedar tawakal, yang penting ini sunnah. Betul, orang mengamalkan sunnah harus ada kemampuan. Berapa banyak orang menikah ini bukan kok tidak boleh menikah lebih dari 1, dititipkan istrinya di tempat yang lain, sembunyikan, ya, dipaketkan lagi. Ditanya mana itu siapa? Oh itu apa, itu teman, padahal itu. Ini kan dusta ini. Rasulullah SAW punya istri, kalau pergi diajak dua-duanya. Kalau tidak bisa diundi dulu, ya, diundi dulu. Dan itu rumahnya dekat-dekat itu, di belakangnya masjid itu. Nah, ini satu kamar sendiri. Tidak dikumpulkan satu rumah, nanti apa? Ini bertarung. Nah, wanita kan, ya akalnya kurang, agamanya kurang, dicampur gitu. Kecuali 1-2 yang sifatnya sudah tauhid. Nah seperti itu pun beliau bisa mengatasi masalah. Ketika ada cekcok istri dengan istri, beliau tahu ini watak wanita, bersabar beliau. Bahkan tidak ada satu pun yang dicerai dari istrinya, kecuali pas pertama menikah dengan orang, ya, dengan wanita, ya, mana wanita itu mencaci. Ya sudah, kalau begitu saya tidak menikah dengan kamu. Tapi cuma sampai Saudah, itu istri yang paling tua. Begini wahai Nabi, tidak mengapa bagianku ini kasihkan kepada Aisyah. Aku masih senang hidup dengan Rasulullah SAW. Nah itu namanya udzur, boleh. Tapi ini sebulan nggak datang dimarahi lagi. Kadang-kala nafkahnya dititipkan orang tua. Istri yang satu setiap hari, mana istrimu? Enggak, saya enggak punya istri. Bohong juga. Nah itu kalau orang awam yang mengerjakan, yang begitu, orang nggak ambil pusing. Tapi kalau seorang ustadz mengaku salah seperti itu, bingung pula kita. Loh, ustadz kok begitu? Makanya landasan kita bukan ustadz. Nah, ustadz bisa mengantuk, bisa tidur, ya yang lainnya.
Nah, kalau punya istri itu harus giliran, bahkan beliau itu setiap sore mengunjungi semua istrinya. Ya, berwudu, kalau berwudu di tempat itu, yang lain berwudu di tempat itu. Kalau malam bergiliran. Siapa yang tidak senang kalau setiap hari orang menikah itu sebagaimana seorang suami ingin ketemu istri saya mana. Seorang istri juga begitu, mana suami saya kok nggak ada. Dia di situ beberapa hari, saya hanya di 1 bulan sekali. Walaupun tahu umpamanya ridho si istri itu, tapi ya ini bahaya. Mungkin ridho karena keterpaksaan dia, tapi wanita begitu, kurang akalnya, kita harus memakluminya. Makanya harus berbuat adil. Kalau tidak, sengklek pundaknya besok pada hari kiamat. Ini bukan berarti melarang orang yang sifatnya ta'addud, silakan, tapi harus jujur, sikoh dan benar, dan harus adil.